Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia ya anak-anak. Apakah ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya Budi, betul sekali bahwa minggu lalu kita membahas tentang cara menulis puisi. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang pantun. Baik, nanti didengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Dan sebelum kita mengenal apa itu jenis-jenis pantun, nanti Ibu akan jelaskan ciri-ciri pantun terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian pantun, setelah ini Ibu akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri pantun. Ciri pantun yang pertama itu ada tiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi begini, jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri bergantung dari jenis puisinya. Dan khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas yang kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Oke, kita ke ciri yang kedua ya. Ciri yang kedua dari pantun itu adalah 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Maksudnya adalah mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah tiap baris pada pantun umumnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baik, kita ke ciri selanjutnya ya anak-anak. Ciri yang ketiga yaitu pada sebuah pantun itu memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Oke, kita langsung ke ciri yang keempat ya. Ciri yang keempat, sebuah pantun itu memiliki rima. Dan di sini ciri-ciri pantun yang keempat itu berima AB AB. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas begitu kuat, yakni rimanya adalah AB AB. Bisa dimengerti sampai sini anak-anak?
Baik anak-anak, setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian pantun, lalu apa ciri-ciri pantun, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pantun. Jenis pantun yang pertama itu ada pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah, tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral yang didikan. Contoh dari pantun nasihat sendiri akan Ibu bacakan ya. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, kita di situ bisa dilihat ya dari kalimatnya saja itu ada pesan moral tersendiri dari pesan nasihat itu. Yang bait ketiga sampai keempat itu biasanya terdiri dari pesan. Yang 1 sama 2 itu biasanya itu adalah sampiran, disebutnya sampiran. Sedangkan bait yang ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun tersebut. Oke, kita ke jenis pantun yang kedua ya. Jenis pantun yang kedua itu ada pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Baik, kita langsung ke contoh ya anak-anak. Contohnya ada, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Di situ bisa dilihat dari bait-baitnya sendiri itu mengandung jenaka ya atau lelucon. Oke, sekarang kita ke jenis pantun yang ketiga. Jenis pantun yang ketiga itu ada pantun agama. Pantun agama, jenis pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya jelas, serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya adalah, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Karangan dari Tenas Effendi. Oke, kita ke jenis pantun yang berikutnya. Jenis pantunnya berikutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu merupakan jenis pantun yang memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yaitu diakhiri dengan pertanyaan pada lirik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Kita langsung aja ke contohnya. Contohnya ada, terendak bentan lalu dibeli. Untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah? Nah, sesuai tadi di ciri-cirinya bahwa pantun teka-teki itu di bait terakhirnya pasti ada ini pertanyaan. Nah, kita bisa dilihat di sini. Itu di bait terakhir ada sebuah pertanyaan dan ada tanda tanya.
Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kalian tetap semangat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.